Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di sini kami akan mempresentasikan proyek Green SCM yang telah kami buat. Pertama-tama di sini ada nama kelompok kami. Yang pertama ada Fikri Alfarizi. Dan yang kedua ada saya sendiri, Nova Rizky Maulana. Next. Yang, yang pertama di sini ada jurnal yang pertama. Di sini ada Urban Scale Carbon Footprint Evaluation Based on Citizen Travel Demand in Japan. GSK atau yang sering disebut gas rumah kaca mengandung zat beracun yang berbahaya yaitu karbon dioksida, menjadikan salah satu penyebab pemanasan global. Zat berbahaya dari karbon dioksida juga dapat mengakibatkan dampak buruk untuk manusia. Akibat dari adanya pemanasan global yang berlebih seperti naiknya permukaan laut, cuaca ekstrim yang tinggi, mencairnya es pada kutub, dan lain-lain. Lalu upaya pemerintah untuk memacu pembangunan yang rendah karbon sedang digencarkan. Next. Lalu di sini ada pentingnya energi yang terkandung dalam penilaian carbon footprint. Tingginya industri konstruksi telah berfokus pada operasional dan energi yang terkandung dalam bangunan sebagai cara untuk menjadi lebih sustainable. Pada jurnal ini berfokus pada dampak dari energi yang terkandung dari bahan konstruksi terhadap pengambilan keputusan saat merancang bangunan dan pada akhirnya terhadap lingkungan. Ini adalah aspek penting yang sering diabaikan saat menghitung jejak karbon dari bangunan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang telah memuncak. Berikutnya ada jurnal yang ketiga, yaitu analisis kendaraan dengan masalah pengambilan dan pengiriman pesanan terintegrasi dalam order picking dan delivery, problem dengan carbon cap, dan kebijakan perdagangan. Belakangan ini, beberapa penelitian berfokus pada masalah rute kendaraan dengan kendala emisi yang berlebih, yang dikenal sebagai masalah rute polusi. Kajian ini mengikuti metodologi backtest dan Laporte untuk mengestimasi satuan emisi untuk rute kendaraan. Kecepatan kendaraan juga tergantung pada faktor kemacetan lalu lintas. Penelitian ini menggunakan suatu bilangan fusi segitiga untuk memperkirakan tingkat kemacetan lalu lintas. Hubungan antar ketiga jurnal ini yaitu karbon dioksida menjadi salah satu penyebab pemanasan global. Zat berbahaya dari karbon dioksida juga dapat mengakibatkan dampak buruk bagi manusia. Berbagai kegiatan yang turut menyumbang karbon dioksida diantara kemacetan lalu lintas, tingginya industri konstruksi, penggunaan listrik dan AC, gas rumah kaca. Gas rumah kaca yang jumlahnya menghasilkan jejak karbon dapat berasal dari produksi dan konsumsi bahan bakar fosil, makanan, barang manufaktur, dan bahan jalan. Semakin tinggi jejak karbon yang kita hasilkan, semakin tinggi pula dampak negatif yang diterima oleh bumi kita. Berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi emisi gas karbon diantaranya, pilihlah kendaraan yang hemat bahan bakar, jangan menebang pohon sembarangan, dan mulailah menanam pohon penghasil oksigen. Yang ketiga, memilih bahan konstruksi yang jejak karbonnya lebih rendah. Jejak karbon diperkirakan dengan fungsi konsumsi bahan bakar yang tergantung pada dua faktor, jarak dan kecepatan kendaraan. Metode Mixed Integer Linear Programming (MILP) dapat diformulasikan untuk memodelkan rute kendaraan dengan kendala pengambilan dan pengiriman pesanan yang terintegrasi sehingga dapat meminimalisir emisi gas yang dihasilkan. Pohon merupakan fungsi yang sangat penting dalam upaya meredam kenaikan gas rumah kaca. Penyebab utama pemanasan global, perubahan iklim seperti spons atau busa, pohon juga menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya terima kasih.